Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda fans Jutsifa Hana Salsabila. Seperti biasanya nek pagi seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Jutsifa dan kegiatan rekan-rekan kerjanya Bun. Spesial untuk video pagi hari ini, Pak Agus ingin membahas mengenai postingan Jutsifa yang baru saja diunggah malam tadi jam 9-an lewat sedikit mau. Kali ini postingannya agak sedikit berbeda karena mengenai sebuah kata-kata mutiara di akun utamanya. Yang biasanya untuk masalah kata-kata mutiara dia taruh di second akunnya. Ini tentang sesuatu yang besar. Ini tentang sesuatu yang sangat menarik. Jadi akan saya bacakan, terus saya artikan, setelah itu saya masukkan ke dalam kehidupan Jutsifa Hana Salsabila. Tapi sebelum itu saya tunjukkan buktinya dulu bahwa ini benar-benar diposting oleh Jutsifa Hana Salsabila. Halo bunda-bunda, video ini adalah data-data dari apa yang saya sampaikan. Ini Pak Agus rekaman sampai jam 06.16 hari Minggu 13 April 2025. Langsung saja kita masuk ninggone akune Jutsifa. Ini akunnya asli, di follow oleh 5 juta orang dan diposting kata-kata mutiaranya itu 9 jam yang lalu. Nek saat ini jam 6.17, dipotong 9 jam itu kisaran jam 09 atau jam 21.17. Postingan yang ditaruh di depan, dari 2 pertemuan itu aku belajar sesuatu, bahwa hubungan yang penuh makna tak selalu dibangun oleh kedekatan fisik, tapi oleh kelapangan hati, bahwa yang benar-benar peduli tidak selalu hadir di depan mata, tapi terasa tulus di setiap doa dan juga dukungannya. Ini saya langsung merujuk mengenai bunda-bunda semuanya. Tapi di dalam kata-kata mutiara ini ada 20 halaman yang menceritakan tentang masa lalunya Jutsifa. Oke, langsung saya bacakan. Aku pernah bertemu orang yang tak memperkenalkan diri. Ia tidak menyebut gelarnya, tak menjelaskan latar belakangnya, tak merasa perlu menjelaskan siapa dirinya. Tapi dari cara ia memandang manusia, dari bagaimana ia menahan lisannya dan memilih diam saat bisa saja membalas, aku tahu ia telah melalui sesuatu yang besar. Mungkin bukan pendidikan formal yang membentuknya, tapi luka dan ujian yang tidak diketahui oleh dunia. Malam-malam panjang yang penuh doa dan sujud di tengah sepi. Aku juga pernah bertemu dengan seseorang yang tak dikenal siapa-siapa. Followernya hanya 10, bahkan kurang. Tapi dari cara dia menyapa, caranya berbicara, dan caranya menyampaikan sesuatu di ketikanya, serta caranya memanusiakan manusia, aku tahu ia bukan orang biasa, bukan gelar, bukan karena jabatan, bukan karena pengikut, bukan karena banyak bicara, tapi
karena adanya adab dalam tutur katanya, dan ada ilmu dalam caranya diam. Lalu aku juga pernah bertemu yang berhijab syar'i tapi lisannya ketus, yang menyebut dirinya pejuang syariat tapi tak pandai menyayangi, yang banyak menasihati tapi sulit untuk mendengar, yang sibuk mengoreksi tapi tak pernah mengoreksi dirinya sendiri. Aku pernah bertemu dengan yang mengaku to the point, tapi setiap katanya seperti pisau. Ia bilang itu kejujuran, padahal yang terdengar adalah kemarahan yang belum sembuh. Aku pernah bertemu dengan yang selalu tampak ceria, tapi ternyata menyimpan kepedihan yang tidak ia ceritakan ke siapa-siapa. Ia bukan palsu. Ia hanya sedang berjuang sembuh dalam diam. Aku pernah bertemu dengan yang tak punya banyak kata, tak punya banyak pengikut, tapi bersamanya aku merasa tenang. Seolah aku sedang duduk dekat dengan seseorang yang telah lama berteman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pernah bertemu dengan yang giat berdakwah, yang tahu dalil-dalil sabar, tapi tak sabar menunggu orang untuk menyelesaikan kalimatnya. Aku pernah bertemu dengan seseorang yang tak terlihat menonjol dalam keramaian, tapi dialah yang paling banyak memberi, paling sering mendoakan dalam sepi, dan tak pernah menyebut amalnya ke siapa-siapa. Aku pernah bertemu dengan yang pernah jatuh berkali-kali dan sangat dalam, tapi justru dari mereka aku belajar arti rendah hati. Karena orang yang pernah hancur biasanya lebih mengerti cara menjaga hati yang masih utuh. Aku kenal seseorang yang tak pernah kutemui secara langsung, tidak pernah bersalaman, tidak pernah duduk bersama dalam satu ruang, tapi ia hadir dalam bentuk dukungan, dalam kata-kata yang tak menghakimi, dalam semangat yang ia bisikkan dari kejauhan. Ia menghargai tanpa menuntut, serta mendukung tanpa banyak bertanya, dan membuatku merasa layak untuk tumbuh. Padahal ia tidak pernah benar-benar mengenalku. Lalu aku juga kenal seseorang yang pernah bertemu, tapi entah mengapa ia sulit melihatku berkembang dan tidak ada support sama sekali. Menganggap segala yang kulakukan selalu kurang, dan segala kebaikan yang datang tidak pantas hadir untukku. Dari dua pertemuan itu aku belajar sesuatu, bahwa hubungan yang penuh makna tak selalu dibangun oleh kedekatan fisik, tapi oleh kelapangan hati. Bahwa yang benar-benar peduli tidak selalu hadir di depan mata, tetapi terasa tulus di setiap doa dan dukungannya.
Dan kini aku mulai paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghadirkan kasih sayang dari orang yang tidak disangka-sangka. Kadang bukan dari keluarga, bukan dari teman lama, tapi dari jiwa-jiwa asing yang Allah kirimkan untuk jadi tempat singgah yang penuh ketenangan. Dan dari semua pertemuan itu aku belajar satu hal penting. Kita tidak bisa menilai seseorang dari pakaian, dari kata-kata, jabatan, ataupun gelar dan lain-lainnya. Karena kualitas diri akan selalu lebih terasa daripada terlihat. Ia ada dalam cara seseorang memperlakukan manusia, dalam keikhlasan yang tidak diumumkan, dalam tutur yang tidak dibuat-buat, dalam kehadiran yang tulus walau tanpa nama besar. Dan kini aku tahu, yang benar-benar berisi tidak perlu berisik untuk dikenali. Yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu terlihat suci di mata manusia. Oke bunda-bunda, itu tadi kata-kata mutiaranya yang diposting oleh Cut Sifa, yang di dalam isinya menyebutkan 10 karakter orang, dan semuanya mewakili dari fans Cut Sifa Hana Salsabila, baik yang baik ataupun yang kurang baik. Ada yang suka, maaf sebelumnya, menghardik, menganggap dirinya paling benar. Ada yang mendukung dan mensupport dia tanpa banyak bicara. Ada yang ketikanya lemah lembut dan macam-macam. Tapi ini bukan tentang Misha, Haris Friza, Rizky Nazar, atau Zikri Daulay, bahkan Abdul Hakim toh. Bukan. Ini tentang fansnya. Ini tentang orang-orang yang selalu ada untuk Cut Sifa. Mereka bermacam-macam, baik tidak baik, galak, kata-katanya kasar, ketikanya kurang bagus, tapi mereka ada untuk Cut Sifa. Dan Cut Sifa baru saja menyadari bahwa semua yang mendukung dia itu memberikan cinta dengan berbagai macam cara. Yang bisa dia lihat dan bisa dia lakukan adalah berterima kasih, serta melihat, mencontohnya. Yang baik dia pelajari, yang kurang baik dia jadikan sebagai pelajaran. Jangan seperti itu. Walaupun di sini dia berharap agar semuanya baik, tapi dia sadar dunia ini diciptakan berbeda. Karena itulah dunia ini penuh cinta. Kita dan juga Cut Sifa sama, bisa melihat, bisa mendengar, dan juga bisa belajar. Itu tadi maknanya dari postingannya Cut Sifa. Pertanyaannya sekarang adalah sebab atau alasan kenapa dia memposting ini di akun utamanya.
Mungkin kita belum tahu, tapi kita akan tahu. Jelas sekali, pada saat kita mencoba untuk menasehati, berarti alasannya cuma satu. Adanya orang-orang yang ingin dia nasihati. Antara ingin dia nasihati atau ingin Cut Siva ucapkan terima kasih. Hal itu akan muncul sehari atau 2 hari ke depan. Oke bunda-bunda, tapi semua yang saya sampaikan tadi di depan itu hanya pendapat pribadi saya saja. Kita tunggu data-datanya keluar. Apakah ini nasihat atau ucapan terima kasih dari Cut Siva Hana Salsabila? Dan apabila bunda-bunda memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya menantikannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bunda-bunda, selamat berhari Minggu. Pak Gus masak sayur asem karo sambal jambal. Insya Allah enak. Tak tinggal belanja dulu.